Mungkin berangkat dari masa lalu ya, nama besar Majapahit, nama besar Singosari dan lain sebagainya. Karena peninggalan pada waktu itu adalah didominasi patung batu. Candi-candi kita lebih banyak patung batu, walaupun di Trowulan ini didominasi candinya didominasi bahan dari batu bata merah. Ya. Tapi arcanya tetap banyak dari batu andesit, juga dari terakota. Berarti lebih ke nilai sejarahnya. Sejarah historinya. Yang dari tingkat pengerjaannya, bahan batu apa yang paling sulit dan yang paling mudah? Batu andesit itu paling sulit, Pak. Apalagi dia yang padat ya, lebih keras ya. Karena kalau dipahat dia keluar percikan api, terlalu keras dia. Kalau yang lebih gampang sih batu hijau. Batu hijau. Batu hijau itu lebih gampang, lebih lunak dia. Cuman bahannya lebih mahal yang batu hijau. Pengerjaannya lebih cepat ya batu andesit. Untuk pengerjaan patung ini yang pernah dikerjakan, yang paling terlama itu berapa lama? Saya pernah bikin satu patung itu hampir 8 bulan. Itu patung apa? Ganesha. Ganesha itu ukurannya besar 2,5 meter ya, dari 250 cm itu tahun 97 atau 90 sih. Itu dahsyat banget sih, sampai 8 bulan saya baru selesai. Itu nilainya berapa tuh Mas, kalau boleh tahu? Waktu itu saya jual ya gak murah sih, sekitar 15 juta tahun itu. Tapi begitu datang di Bali dibeli bule langsung 250. 250 juta. Itu waktu itu 90. Fantastis nilainya. Ada sih patung saya yang pecah ini jadi 2 itu malah dibeli bule itu 500. Tapi yang jual bukan saya. Jadi orangnya jual ke bule sekitar 500 juta, belinya di saya sekitar 20. Ya, jadi inspirasi awal itu saya melihat banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah yang rusak di Trowulan. Akhirnya saya begitu menikmati ya, lihat benda-benda masa lalu yang begitu bagus ini, tapi kok keadaannya terbengkalai di Trowulan itu tahun 2000-an ya. Di saat malam saya sering naik sepeda gayung itu, sepeda pancal keliling candi. Yang orang banyak bilang, awas di sini angker, awas di situ banyak dembeknya. Tapi bagi saya enggak. Saya merasa teduh, merasa nyaman, merasa tenang di situ. Dan waktu itu tahun 2000-an banyak orang bilang, saya ini aneh. Kenapa kalau malam naik sepeda panjang sendirian ke candi-candi itu? Padahal saya merasakan satu keteduhan ada di situ. Kenapa tidak? Itulah dari situ akhirnya ketertarikan ini semakin dahsyat, mengupas tentang Majapahit, baik dari sisi yang kelihatan mata atau nggak kelihatan mata. Gitu. Contohnya yang tidak kelihatan mata itu seperti apa, Mas? Nggak kelihatan mata itu saya merasakan rekaman-rekaman masa lalu. Ada itu masih ada di candi-candi itu. Hiruk-pikuknya pemerintahan pada waktu itu, kebesaran beliau-beliau ya, kewibawaan pemerintah pada waktu itu, kemaripah Nabinya rakyat pada waktu yang memang mereka gayung bersambut antara pemerintah dan rakyat. Gimana pertanian mereka, gimana perniagaannya, gimana sendiri Pak Majapahit. Ini yang jarang diekspos. Kita belajar sejarah selalu sibuk dengan angka tahun, pertikaian, selalu jelek-jelek sih. Kenapa nggak baca pertaniannya dulu, belum pakai pestisida, mereka bisa swasembada pangan. Ya perniagaannya gimana? Gimana Gajah Mada mengkondisikan Nusantara yang mungkin wilayahnya lebih luas dari Indonesia ya, tanpa HP loh, bisa kondusif. Nah ini menginspirasi saya kenapa kalau leluhur kita hebat kita enggak. Kita ada di medan yang sama bersama Nusantara dan berbicara kita jadi orang Indonesia nih, Tuhan nggak ngawur loh. Sudah ketetapan Tuhan kita jadi orang Indonesia, bukan tanpa sebab. Beruntunglah kita jadi orang Indonesia, apapun itu sukunya, apa itu agamanya, diwarisi dari Bhinneka Tunggal Ika Tandana Dharma Manggala. Itu satu keistimewaan bagi kita sebenarnya. Saya menjadi orang Indonesia, saya orang Indonesia yang mungkin kita beda kulit, beda ras, tapi tetap kok kita di bawah merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika yang tidak dipunyai oleh berapa miliar suku bangsa di luar sana. Makanya sangat penting bagi kita untuk menjaga nilai-nilai budaya. Ya, kenali diri, kita ini tinggal di mana, kita dari mana. Kan hidup ini konsepnya nyari jalan pulang, iya kan? Hidup ini konsepnya adalah nyari jalan pulang. Di mana kita berasal, di situ kita pulang. Di dalam Majapahit dijelaskan asal muasal kita dari mana. Nah dari situlah saya banyak belajar dari beberapa artefak, beberapa ajar. Sukanya menjadi pengrajin kesenian patung ini. Sukanya bisa kita proses produksi ya. Kita sudah happy, sudah bahagia ya. Di saat merubah bentuk batu ini sesuai dengan apa yang kita kehendaki, karakternya, sesuai dengan harga apa yang kita bikin. Sebelum kita dapat bayaran berupa duit,
secara pikiran kita udah merasakan satu kenikmatan tersendiri. Berproses itu memang nikmat sekali ya. Jadi ini bagi saya nafkah jiwa ya. Kalau nafkah harganya bisa pulang untuk beli rokok dan sebagainya untuk kebutuhan jasmani. Tapi rohani di dalam melakukan perjalanan proses produksi ini wah beda banget. Jadi kita harus double bayaran jasmani juga bayaran rohani. Dukanya ya karena normal ya manusia ya, bisa finansial ini patung agak sepi, mungkin pemasaran agak terhambat. Karena ini passion ya. Ya sebenarnya sama sih Mbak. Cuma tergantung totalitas dari seseorang untuk memilih satu profesi itu sungguh-sungguh enggak. Itu aja sih. Jadi kita hidup ini totalitas enggak. Jadi nggak sampai kita ini jadi imitasi lah. Saya kan jadi orisinil lah. Cuma jadi back ya saya jadi kiper, mungkin tujuan kita sama menang. Tapi peran kita berbeda. Seragam kita sama. Dan dari situ saya mensikapi bahwa perbedaan itu sebenarnya satu anugerah yang Selama menjalani profesi ini, apakah Mas Nanang pernah mengalami pengalaman mistis dan semacamnya? hampir 60-70%. Wah, menarik. Iya. Seperti apa? Awal ya Pak, saya di saat proses produksi patung itu kadang-kadang juga minta izin ke beliaunya patungnya siapa. Saya juga membersihkan media dari batunya itu dulu dibersihkan, di mana batu itu dulu berasal dari sungai, dari gunung. Mungkin ada energi X, energi negatif yang tersangkut di situ. Saya pamitan, tolong ya kamu pulang. Saya anterin mereka pulang dulu. Setelah mereka pulang, batu ini saya rubah media. Batu ini dari batu biasa menjadi satu arca. Dan di sisi lain ada sih patung yang nggak bisa diangkat. Oh, bahan apa itu? Batu andesit. Batu andesit? Iya, saya sampai nangis itu pernah tahun 9. Ya, jangan saya besar tadi. Itu diangkat pakai pakai katro itu mulai jam 5 sore sampai jam 4 pagi tidak bisa naik. Oh, lalu bagaimana bisa berangkat akhirnya? Saya terus nangis juga, kenapa kamu harus pergi? Akhirnya oke lah, kamu berangkat lah. Saya datangi sama yang beli, Mas, gimana nih batunya bisa naik sama ini gimana sih? Oh iya dah, habis ini lah. Sambil lupa, saya kasih bunga, supaya ya, kamu pergi lah, nggak apa-apa lah. Dengan berat hati, akhirnya patung saya lepaskan dan bisa tinggal 5 menit langsung naik. Itu kalau ada lain banyak Mbak. Jadi patung kecil ini ukuran 60 cm itu di bawah pickup pun kayak muatan penuh ada. Oh, terasa berat loh. Iya, seberat ada. Wah. Iya. Dan sisi lain banyak lagi Mas sebenarnya. Ada permata di dalam batu juga pernah. Ada sih begitu kita mecah batu ada permatanya. Jadi kan batu ini asalnya bukan dari terowongan, dari lereng gunung. Kalau jadi banyak juga sih ada energi yang tersangkut di dalam. Masuk makhluk astral. Iya banyak. Tapi apa ya, kita menerima mereka dengan baik hati karena dewasa menggunakan dunia, itulah isinya dunia. Ada bawah, ada atas, ada pagi, ada siang. Jadi mereka, kita nggak musuh mereka saudara kita juga. Karena beda umat, cuma satu Tuhan kan. Saling melengkapi dan merawat semesta ini dengan baik. Jadi memang kan mereka ini juga ciptaan Tuhan. Iya sama lah, iya. Dan kita tidak ada niat. Saling menghargai dan menghormati lah. Iya. Tanpa mereka kita nggak seimbang hidup. Iya kan, keseimbangan kan. Ibaratnya gas sama rem lah. Mbak coba berani nggak naik motor tanpa gas? Nggak akan jalan. Kalau tanpa rem, nabrak. Gas sama rem ini juga harus seimbang. Mereka nggak boleh lah terlalu egois. Kalau gas pol rem pol nanti energinya habis nggak sampai mana-mana. Jadi karena hal-hal yang di luar logika bisa alami ya. Saya sampai menemukan air di atas pohon, malam itu banyak sekali sih. Kita bercahaya, sampai dapat pusaka dan sebagainya.